upah minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, syarat tertentu pengaturan upah minimum juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Assalamualaikum. Setiap tahun, upah para pekerja di perusahaan akan selalu ditinjau dengan memperhatikan upah minimum regional atau upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Tentu saja, kenaikan UMK tiap tahun ini akan mempengaruhi iklim kerja di suatu perusahaan, baik itu yang ada di kabupaten kota ataupun yang ada di provinsi. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur tentang upah minimum pekerja tersebut. Seperti apakah aturan upah minimum pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Simak terus video ini. Bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya dulu, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Wargaku, beberapa serikat pekerja menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada hari Senin kemarin di Jakarta. Serikat buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Ketentuan UMK dan UMSK diatur di dalam pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah minimum sebagai dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf A dapat terdiri dari atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Demikian isi dari pasal 89 ayat 1 tersebut. Pasal 89 juga menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Selain itu, upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati atau Wali Kota. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1 huruf A dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. Adapun komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan keputusan menteri. Lantas, bagaimana nasib aturan tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Rupanya, pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Namun pemerintah dan DPR menambahkan 5 pasal, yakni pasal 88A, 88B, 88C, 88D, dan 88E di undang-undang yang menuai polemik tersebut. Pada ayat 1 pasal 88C tertulis bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. Demikian isi dari ayat 2 pasal 88C. Selain itu, upah minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, syarat tertentu pengaturan upah minimum juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Ini adalah isi ayat 5 masih dalam pasal yang sama pada Omnibus Law. Penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum akan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, buruh menyatakan menggelar aksi mogok pada 6-8 Oktober 2020.
para pekerja menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, Undang-Undang Cipta Kerja hanya merugikan para buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Terima kasih wargaku sudah menonton hingga selesai. Semoga informasi tadi bermanfaat buat warga semua. Jika ada yang ingin dikomunikasikan, silakan tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like and share. Silakan warga membagikan video ini ke handai taulan di grup-grup yang warga miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.